Tapi syaratnya bila mana kita karatu ke Allah. Kalau kita bersama dengan Allah, bersama dengan hukum Allah, menjanjikan apa yang Allah janjikan kepada kita, janji kita apa? Taat kepada Allah. Sami'na wa ta'na. Maka Allah pun juga akan mengatakan sami'na wa ta'na. Jelas? Ini sudah puncaknya pembicaraannya Habib. Puncak dari segala pembicaraan. Dari dulu sampai sekarang. Dari mulai khatamat Quran 23 tahun ini, ya sampai sekarang dibuka kembali, itu puncaknya ini. Allah keberu soro. Tak bang rasa deh nyuruh Allah. Macamnya mana Allah yang keberu soro. Ya abah ini bagaimana? Diperintah oleh ini tak ikuti, ini perintah diikuti. Pas roh nyuruh Allah, kurang ajar enggak? Mengajak berserban minta. Cak berserban minta. Minta adab asor, wudu kada, apa aja kada, mara baca salawat, mara salawat minta tutup dengan salawat. Nah, kalau orang minta itu apa? Takut tidak diterima, stop. Yang kedua mengharap dengan cemas. Jangan-jangan saya minta kepada Allah tidak diterima. Ya. Terus mengharapnya diterima oleh Allah SWT. Paham? Minta kepada Allah dengan cara adab asor. Minta ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Ya mujibas sa'ilin. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan macam-macamnya. Baru salawat. Itu terbas ke Allah. Pun berata-ratan dengan semangat, dengan rera, dengan Nggak bisa gitu. Kekebak tak ada pada. Malaikat langit jauh ya. Kekebak tak ada pada. Ya, di sini kita doa, walaupun pakai speaker. Ya al-khairnya tidak kedengaran. Jauh sudah. Apalagi ke langit. Tapi kalau punya hati terbes. Oh nih, astajib lakum. Mintalah padaku, aku beri kamu. Berarti Allah esok beri. Jadi gini, kewajiban kita meminta dan kewajibannya Allah memberi. Jadi takwa itu ada ta'af, waw, ya. Taknya tawadu. Walaupun jadi presiden tetap ada basor. Tak. Qafnya qana'ah. Al-qana'atu malun la yanfat. Sifat menerima apa adanya itu adalah harta yang tak pernah sirna. Ya, orang yang punya qana'ah itu tak pernah merasa miskin. Kenapa? Kaya. Kaya dengan apa? Karena bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu apa. Ya. Tidak perlu bantuan, tidak perlu apa. Kenapa? Kaya karena sebab bersama Allah. Itu qanaah. Ya. Wanya wara. Wara itu walaupun kaya, tetap ibadahnya, tetap salawatnya. Walaupun dia presiden, tetap dia zikirnya kepada Allah. Tetap salawatnya kepada Rasulullah. Walaupun jadi bupati, walaupun jadi gubernur, walaupun di PR, MPR, tetap. Taatnya itu tetap. Itu wara namanya. Bukan karena sebatas pangkat jabatannya, ya pas tak ngaji. Pas tak asolat, ya tak asolawat. Nah, ini sudah terjadi pada setiap manusia, siapapun saja. Ya, jadi jangan kamu membuang sesuatu kebaikan yang Allah berikan ketika kamu menjabat. Ya, menjabat ataupun mendapat karunia daripada Allah yang lebih. Syukuri, la in syakartum la azidannakum. Kan janjinya Allah itu. Subhanallah ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepadaku yang aku berikan kepadamu pangkat, titipan, harta, jabatan, ya, lalu kamu syukuri dengan menegakkan keadilan, ya, untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW, kamu dibanggakan oleh Allah, dibanggakan Rasulullah. Coba kalau misalkan Habib jadi presiden, punya uang, ya, berapa? 1.000 triliun, ya. Ya, punya uang 1.000 triliun misalkan. Ya, karena jadi presiden. Ya tanyakin Allah di Dember Sero. Hah? Tanyakin bagi ke siapa? Mana bagi jelas ben halal haram. Jadi uang itu sebenarnya tidak ada gunanya. Uang itu tidak ada gunanya. Yang berguna itu ketika kita makan, kita gunakan untuk jalan Allah. Saya makan untuk ibadah kepada Allah. Supaya kuat ibadah kepada Allah. Supaya kuat untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan kejahatan. Itu sudah. Lebihnya itu dunia.
Dunia yang lebih itu nanti akan ditanya, dari mana kamu dapat dan dikemanakan kamu belanja. Itu ditanya. Kalau 1.000 triliun yang punya, ya, lalu tidak sempat bagi-bagi, dari mana kamu? Waduh, itu katanya Allah, katanya Nabi Muhammad, itu akan dikalungkan di lehernya, di rantai lehernya di akhirat. Dengan api neraka yang dibuat dari besi yang mencucuk lehernya. Kenapa? Karena jabatan itu dipikul di pundak mereka. Benar, Bib? Iya. Iya, ada dari mana ke mana kan gitu saya itu. Benar, Bib? Kan gitu, Bib. Benar nih Michael ini. Ini pelajaran bagi kita semua. Ya. Karena ini kebetulan Habib ini tak pernah datang ke sini, pas datang ke sini tentang masalah ini. Pak pas tabak kayak ini. Di atasnya nih, Beb, bukan masalah ini, Beb. Ini masalah harim, Beb. Mula harim itu tahir, Beb. Enaren. Bercocok tanamlah kamu di sana. Ya. Apa sekarang tentang masalah iman? Pas dapat nasihat. Iya, tetap pas dapat nasihat. Ya ini. DPR seperti ini yang akan, ya insya Allah ya. Kalau DPR bisa dinasihati, mau kembali kepada Allah, mau merujuk kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, itu baru. Itu sebenarnya. Ya kalau ini kan tambah pejabat. Sebenarnya presiden itu ada di tangannya Ustadz sekarang. Jangankan ini. Presiden 2004 itu sudah di tangannya Ustadz. Ya, kalau kamu ingin tahu, lihat matanya aja. Ya, jadi calon-calon presiden itu bisa tahu, kalau dia bergembira hatinya, dia yang jadi. Ayo lihat. Ayo. Lihat. Ya. Kalau kamu senang, apa yang disampaikan Habib itu, kamu jadi. Kalau tidak senang, ada nego-negonya, ada miring-miringnya, ada ketidaksenangannya, nah kamu tidak jadi. Ya. Pegang itu. Habib tidak mengatakan ini yang jadi, tidak. Kamu lihat calon presiden kan 3. Kalau lihat wajahnya Habib itu dia senang, dia yang jadi. Ya lihat ini. Ya. Lihat. Jadi dunia itu kecil. Ya. Kalau Habib sama jadi presiden, itu kecil. Tidak ada artinya. Dan kalau Habib misalkan mengatakan siapa yang ke sini, ya pasti dia jadi, pasti digantikannya ke sini. Ya, pasti, karena mereka semuanya mau. Ya, di tangannya Habib, kamu itu di tangannya Habib, presiden 2004. Bukan sok-sokan, bukan, benar ini. Ya, gara-gara ini. Gara-gara ini peta presiden Nabi. Ya, sebenarnya tidak mau buka ini. Tidak. Tapi ya gitu sih. Ya. Jadi kalau kamu mau berbuat baik atau mengatakan sesuatu yang baik itu baik untuk diikuti, tetapi kalau kamu melanggar apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah, yang disyariatkan oleh Allah SWT, kamu tidak jadi. Tidak jadi presiden, tidak jadi apa. Kalau kamu membela agama Allah, membela agama Rasulullah, membela apa yang ditentukan oleh hukum-hukum Allah dalam Al-Quran, kamu jadi. Tidak ikut, tidak mau, tidak jadi. Ya, kalau Habib bilang, hei calon presiden, nah sini kamu, kalau menjadi, dia datang semuanya. Ya. Ini bukan main, benar ini. Jadi watataku itu yaknya yakin kamu. Kalau saya tahu. Iya. Pasti jadilah. Tidak. Jadi ada di tangan. Tidak usah taruh tangan kanan. Ini kan fi aimanikum. Aiman ini kanan. Yamin. Yasar. Kenapa kalau orang pejabat itu? Selamat ya. Selamat Pak Presiden. Nah, jabatannya pakai tidak boleh kamu. Selamat ya. Makanya pakai aiman. Ya. Kalau menjabat tangan itu tidak boleh yang kiri. Makanya kenapa yang kanan? Karena yang kanan itu lebih kuat.
Terus yang nanda tangan sekarang dilantik jadi presiden. Presiden. Ya. Ini ada musibah, ini bantu. Keluar jutaan miliaran. Apa boleh ke sini? Walaupun membela negara dengan tangan perang. Ya. Indonesia membela Palestina juga dengan tangan. Walaupun diplomasi saja, tapi bagus. Ya, bagus. Membela saudara kita di Palestina. Ustaz pembelanya Palestina, walaupun Ustaz di sini di rumah ada keluaran, tapi kita berdoa kepada Allah. Hancurkan Yahudi dan antek-anteknya. Bebaskan ya Allah Palestina dari penjajahan. Jadikan Palestina merdeka. Nah, itu. Al-Fatihah. Nah, Aiman itu tangan kanan. Aiman itu sumpah. Sumpah itu kuat. Bila mana orang bersumpah dengan nama Allah, kuat hubungannya dengan Allah. Kalau dirusak, Allah yang akan membelanya. Kalau dia tertindas, Allah pembelanya. Kalau ente bersumpah dengan nama Allah. Kenapa? Kuat. Tangan kanan itu kuat. Aiman itu kuat. Kanan. Kalau kiri tidak kuat. Ya. Walaupun ya gimana sama-sama bertinju pasti yang lebih kuat kanan. Ada Habib Lespikal lambo indak gue kiri. Itu hebat itu. Iya kan itu kidal itu. Lain hanya satu orang indak. Tapi umumnya yang kanan yang kuat. Makanya kalau kamu memberi tangan kanan, terhormat, menjabat tangan kanan, apapun saja kanan-kanannya. Mau sisir pakai tangan kanan-kanannya dulu. Mau pakai baju, mau sepatu, sandal, pakai kanan. Kalau ada orang pakai sepatu kirinya dulu, enggak usah jadi pemimpin itu. Kalau bersisir juga tidak perhatikan. Kalau mandi canteng kanan, baru canteng kiri, nah itu berarti pemimpin. Ciri-cirinya pemimpin itu adalah orang yang suka mendahului kanan-kanannya daripada yang kirinya. Kenapa? Itu percontohan bahwa dia cinta kepada Rasulullah. Nah itu cinta yang baik seperti itu. Mendahului kanan-kanannya. Ya. Ya. Wa tuslihu, dan membuat islah. Ya, kalau ada bertengkar, ya. Kalau ada orang tabrakan, siapa yang salah, dia menjadi saksi, harus benar. Bersumpah, iya. Boleh, iya. Supaya apa? Supaya jelas. Contoh saja, orang tabrakan, biar. Ya, ada yang salah, ada yang benar. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Kalau kita menyaksikan dengan mata. Di hati jangan ditutupi. Karena asal usulnya itu persaksian yang baik, karena dari mata turun ke hati. Hati sudah berpersepsi bahwa saya akan berkata yang benar. Kepada apa? Jaksa, kepada polisi. Siapa yang salah? Ini yang salah. Kenapa? Begini. Jadi, sumpah kamu, wallahi saya melihat dengan mata dan meyakini dalam hati bahwa ini yang benar, ini yang salah. Ya, ketika itu turunlah jasa raja, dibantu sama jasa. Itu gara-gara sumpah. Paham? Ya. Seperti itu. Jangan kalau misalkan salah tapi dibenarkan, sumpah, cetolan aja dengan laknat. Laknatnya jatuh kepada dirinya sendiri. Kenapa? Bersumpah dengan nama Allah tapi dia pembohong. Tidak boleh seperti itu. Sumpah itu harus benar dan tidak ada pembelaan di antara satu dengan yang lainnya karena sebab kekeluargaan. Katanya Nabi Muhammad, andai kata Fatimah sarakat lagatak tayadah. Andai kata Fatimah binti anakku ini mencuri, aku potong tangannya. Itu ketegasan hukum Allah. Walaupun anaknya sendiri yang paling dicintai Nabi, yang paling pertama wanita masuk surga, Fatimah Zahra Al-Batul bint Rasul, masuk surga terlebih dahulu. Jika dia mencuri, aku potong tangannya. Itu penegasan hukum. Ya. Ini ketegasan, penegasan dari Allah. Coba lewat lesannya Ustaz. Waktu seribu itu begini. Nabi Allah Musa itu kan pelat, Ya, ketika menyampaikan dakwah itu kan tidak bisa.
Minta sama Allah, ya Allah, jadikan Harun ini wazir bagiku. Ya, wazir ini wakil. Ya, wakilnya aku untuk menyampaikan risalah apa yang kau sampaikan kepadaku. Karena aku pelat. Akan apa ki kene? Iya tak bisa bentah. Mana bentah tak ngerti orang. Iya. Jadi ki kene ki bayi, akan apa? Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan ini wazirku. Harun jadikan wazir. Untuk berbicara dengan Fir'aun dengan kalimat layyina. Dengan kalimat yang lemah lembut, yang sopan santun, yang berakhlakul karimah. Tidak boleh walaupun misalkan orang-orang dai atau ulama-ulama berkata lantang untuk mendiskriminasi terhadap pemerintah, tidak boleh. Tidak ada ajaran di sini. Ya, bahkan ulama itu harus mengikuti pemerintah. Jadi pemerintah itu lebih tinggi lagi. Tetapi kalau pemerintahnya itu benar, ikuti ulama. Ulama mengikuti pemerintah. Bila mana pemerintahnya tidak benar, tidak boleh ikut. Karena al-ulama warathatul anbiya. Pada posisi yang lain ada klasifikasinya. Walaupun pemerintah itu tinggi, ya derajatnya di antara negara, satu negara, tetapi ulama itu tidak boleh mencontohi, meneladani, mengikuti, taat kepada pemerintah yang zalim. Jelas. Kalau zalim bagaimana? Dia punya prinsip. Kita keluar daripada ajaran mereka, teruan mereka, ketaatan kepada mereka, lalu membuat suatu hukum yang bersesuaian dengan hukum Allah. Walaupun tidak menantang, tidak memerangi. Minimal zalim kamu ini. Nah, itu orang yang jihad fisabilillah gitu. Berani kamu. Tekuk perperangan ya, zalim kamu. Bengal. Bengal di. Coba gue malu di. Hah? Kayak pasti. Jadi untuk kebaikan boleh. Ya, raja sini. Nah, gitu. Bukan kita ke raja, rajanya suruh ke sini. Itu ulama. Paham? Kenapa? Kamu zalim. Mak zalim. Iya. Kadang-kadang. Tapi harus ada dalilnya. Pernah Ustaz Al-Imam Maliki pernah diundang oleh Fahad ketika air sumur Zam-Zam mati tahun 86. Kumpulkan ulama-ulama Mekah, Madinah sama Fahad. Ditanya, siapa yang di antara kalian ini sebagai ulama al-amilin wassalihin yang mengerti dan mengetahui tentang masalah kenapa ada penyebabnya air Zam-Zam itu mati? Abdul Bilbas ini pintar, ulama, mufti Mekah. Tak bengal betah. Benih tak tahu, karena ulama, karena mufti. Tak kira tak tahu tentang masalah hadis ini. Ada senyaut. Kenapa? Raja Fahad itu kalau kamu bicara salah, langsung maten deh. Pancung, nate. Mau salah bentah. Tapi saya sambil ini hadis Nabi, tapi hadis Nabi ini keras terhadap pemerintah yang zalim. Paham? Belum mesti nyembil. Ada senyaut. Ana. Ya Malik, Raja Fahad waktu itu. Apa katanya? Ada saya pernah mendengar sabda Nabi. Saya pernah mendengar dari ayah saya mendengar dari gurunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Rasulullah, apa katanya? Kerajaan zalim. Terkejut dia. Fahad terkejut, takok terkejut. Perak sayyid saya betah. Wahabi tak bengal. Paham? Biar kamu tahu ya. Ini kan sudah titik kulminasi teratas hukum ini. Tidak berani orang mengatakan seperti itu. Ustaz Maliki bilang kerajaan zalim. Ya Abu Zakir bin Fahad. Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Mak bengal berpetangga dia. Ya. Benuduh sengkok zalim, engkau tak apa-apaan. Bukan raja. Terus apa? Kerajaan. Pas belum ya. Nah, di bawah kamu itu periksa semua. Karena di sana banyak zalim-zalim.
gubernurnya, DPR-nya, MPR-nya, Pak Tinggi, Pak Carin, KB, Pokompol. Sedalim, pecat. Ya. Mari Pokompol, sehari 50 orang. Pokompol, pambu, sampai sidang, sampai cemah aja. Pokok banyak saya kelero. Ketika mari KB tadi sedalim, berhitung boleh ulama, berhitung boleh usut mediki. Ya mediki. Apa ki beda terus nih kayak hadis-hadis Rasulullah sebeda Pak. Beda. Apa jangan? Mulai ada orang sedalim keluar boleh air Zam-Zam. Mari kapira tak dalim. Sebentar lagi. Kalau bulan lagi keluar boleh air Zam-Zam sampai makin. Dari tahun 86 pernah macet beberapa bulan. Gara-gara apa? Kerajaan dalim di Saudi itu. Maaf ini, kami bicara benar. Hah? Hebat tak hebat? Nah. Mohon pas ngocak, pas terkejut, pas ngocak. Kenapa mak tak keluar ya air Zam-Zam? Karena bandalim. Lebih sadar boleh. Hah? Bisa mati tuh. Sampai bisa mati. Kalau bilang raja dalim. Karena kamu dalim, dar, mati. Tapi syahid. Mau yang mana? Syahid itu gampang. Dia nyari dosa menolong, tak nyari syahid. Mau nyari syahid ngaruah. Membada orang dalim, bandalim. Nyari syahid? Aku. Ini beda ilmu nih ya. Nah, wa tuslihu bainan nas, dan memperbaiki, ada islah di antara manusia yang bertikai, manusia yang dua bersengketa dan lain sebagainya. Pokoknya dua orang atau beberapa orang atau kemaslahatan umat di antara manusia ketika bersumpah itu harus dikerjakan, lalu jangan kamu tinggalkan demi kemaslahatan umat. Jelas? Wallahu sami'un alim. Dan Allah itu adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah, siapa Allah? Rabbunallah. Rabbi wa rabbukum. Siapa Allah itu? Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau ada berita atau yang memperdengarkan kalimat bahwa nama Allah itu sebenarnya tidak ada, itu sudah bukan Islam tuh. Ya, jangan dicari tahu. Ya, karena apa? Yang berbicara tidak ada orangnya. Ya, suara yang diperdengarkan tanpa dibentuk atau terbentuk orangnya dengan pembicaraan, atau ada tulisan yang tidak ada karangannya. Siapa pengarangnya? Kalau ada kitab yang tidak ada pengarangnya, jangan dibaca. Kalau ada kitab tanpa didahului dengan alhamdulillah, jangan dibaca. Kalau ada buku yang tidak ada pengarangnya, jangan dibaca. Karena itu sudah tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Paham? Nah, Allah itu ada Tuhan kami dan Tuhan kamu. Siapa itu Allah? Allah itu ada Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahu, jadi alifnya dibuang, lillahi dibuang alif lamnya, lahu ma fis samawati wal ardi dibuang alif lamnya, jadi qul huwallahu ahad. Qul huwallah. Hu itu Allah. Walaupun dibuang tetap hu itu Allah, ahad. Kenapa itu wahid? Karena wahid satu, Isnin dua. Kalau ahad, esa. Makanya di dalam Pancasila itu dikatakan ketuhanan yang maha esa. Menyalahi Al-Quran? Tidak. Makanya Soekarno itu dulu, ya, itu ya dengan berbagai para habaib, khususnya siapa? Habib Abdurrahman ya, yang Pancasila itu yang ikut andil dalam Pancasila tentang masalah ketuhanan itu, ketuhanan yang maha esa. Itu sebenarnya Soekarno mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dirubah supaya tidak ada kecemburuan sosial bagi agama-agama yang lain. Ya, jangan bilang Allah, tapi itu Tuhan. Apa ketuhanan yang maha esa? Salah, tidak. Allahu ahad. Esa, bukan wahid. Ya.
Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu ada Tuhan yang esa, satu. Ya. Kenapa? Kebilang satu, karena sebab ada orang-orang Nasrani yang menyatakan Tuhan itu adalah tiga, Trinitas. Ya. Trinitas itu bagaikan satu, satu bagaikan tri. Tri adalah sebagai satu, satu bagian daripada tiga. Mana bisa begitu? Ya enggak? Kalau tiga itu tiga, hitungan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau ada trinitas bagaimana? Ya sudah. 3 itu bukan 1. 1 itu bukan 3. Tapi 1 itu bagian daripada huruf untuk mencapai kepada jenjang ke 3. 1, 2, 3. Trinitas. Ya enggak? Itu sudah tidak bahas itu. Ya enggak? Jadi Sami, Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Siapa Allah itu? Sifatnya bagaimana? Sami. Sami itu maha mendengar. Apa yang didengar? Doamu. Nah, ini doa. Karena Habib sudah bilang, tidak pernah mengandalkan diri Habib kuat, tidak pernah ada mengandalkan Habib pintar, tidak. Yang diandalkan tuh di tangan ini ada doa. Panjatkan kepada Allah. Bangun malam, mintakan kepada Allah, ya Rabb, hancurkan itu Yahudi dan antek-anteknya. Ya, jadikan Palestina itu menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dan sebagainya. Ya, minta kepada Allah. Nah, ini doa ini tajam, lebih tajam daripada peluru kendali. Walaupun jadi di zaman Nabi itu sedikit bisa mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan minallah. Berapa banyak yang sedikit itu dapat mengalahkan yang banyak, bukan karena senjatanya kuat, bukan. Di zaman Nabi apa senjata yang kuat? Tidak ada. Tidak punya senjata bagi Nabi Muhammad. Ya. Tapi pasukannya orang kafir banyak dan punya senjata. Kenapa bisa kalah? Nah itu kalau kamu membawa doa, minta kepada Allah, Allah turunkan malaikat-malaikatnya. Ketika Allah menurunkan malaikatnya, ngebos itu orang Islam, tapok ada mereka, tepok. Seperti itu. Kalau Allah, malaikat senapok, ya bukan punya orang tank kapi pesawatnya tank penting akin Allah. Enggak. Pada bikin kong jok monggo ora kingkong ada pesawat ngeng arah apa terus ngeng kalak wah itu malaikat-malaikatnya Allah seperti itu. Cuman kamu tidak tahu berapa banyak artinya pesawat-pesawat tempur Yahudi itu tabrakan di atas atau dihancurkan sebelum sampai kepada sasarannya. Itu apa? Malaikat aja mereka pesawat bagaimana cepatnya nyamuk. Ada, tak bisa berkutik dia. Nah itu kalau Allah SWT mendengar doa kita. Lah doa kita yang didengarnya bagaimana? Nah ini yang perlu di masyarakat. Ya, sampai ini sesuatu yang tersirat sangat dalam sekali. Ya, kalau ini doa, ya bukan Habib itu melampaui bahasa-bahasanya Habib ya, atau bahasa-bahasa Indonesianya. Ini kalau kita berdoa, sebenarnya itu nyoro Allah. Allah ini kebero soro. Tak percaya kamu? Ya Allah, hancurkan mereka. Kan soro itu. Kiburu tahu? Nyoro menangkan Palestina, disuruh sama kita. Hancurkan Yahudi dan antek-anteknya. Nyoro Allah, hancurkan ya Allah. Aku mau sekarang. Iya, dekat. Wow, erosoro. Tapi syaratnya bila mana kita karatu ke Allah. Kalau kita bersama dengan Allah, bersama dengan hukum Allah, menjanjikan apa yang Allah janjikan kepada kita, janji kita apa? Taat kepada Allah. Sami'na wa ta'na. Maka Allah pun juga akan mengatakan sami'na wa ta'na. Jelas? Ini sudah puncaknya pembicaraannya Habib. Puncak dari segala pembicaraan. Dari dulu sampai sekarang. Dari mulai khatamat Quran 23 tahun ini, ya sampai sekarang dibuka kembali, itu puncaknya ini. Allah kebero soro. Tak bang rasa kemono. Mak kebero soro Allah ini. Itu Allah Tuhan itu. Mak kebero soro.
Tak abang rasa deh orang nyuruh Allah. Macam nyaman Allah yang kebero soro. Ya abah ini bagaimana? Diperintah oleh ini tak ikuti, ini perintah diikuti. Pas orang nyuruh Allah, kurang ajar enggak? Makanya cak ben minta. Cak ben minta. Mun minta adep asor, wudu kada, apa jeung kada, mare bajang selawat, mare selawat minta tutup dengan selawat. Ya, meminta sekarang ya Allah, sekarang ya Allah, minta sekarang. Wah, ini minta nih. Kalau orang ngajar tak apa jam, bu mabuan bah mengucap minta ngaruh. Gila orang gila, bener yang beres. Hah? Orang beres mintanya ada basor. Nah, kalau orang minta itu apa? Takut tidak diterima, stop. Yang kedua mengharap dengan cemas. Jangan-jangan saya minta kepada Allah tidak diterima. Ya, terus mengharapnya diterima oleh Allah SWT. Paham? Minta kepada Allah dengan cara adab asor. Bukan karena kuat, wow, masa minta? Ya Allah, mending itu. Minta ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan macam-macamnya. Baru selawat. Itu terbas ke Allah. Pun berata-ratan dengan semangat, dengan rera, dengan nggak bisa gitu. Kekebak tak ada pada. Malah langit jauh ya. Kekebak tak ada pada. Ya, di sini kita doa, walaupun pakai speaker, ya al-khairnya tidak kedengaran. Jauh sudah. Apalagi ke langit. Tapi kalau punya hati terbes, oh nih, astajib lakum, mintalah padaku, aku beri kamu. Berarti Allah beri. Jadi gini, kewajiban kita meminta dan kewajibannya Allah memberi. Diminta kepada Allah dan diberi atau tidak itu bukan urusan kita. Kewajiban kita telah selesai, maka tunggu kewajibannya Allah ketika memberi. Kalaupun tidak diberi di dunia, insya Allah akan diberi di akhirat. Terima saja sudah. Kenapa diberi di akhirat? Karena kalau diberi di dunia, pangkat jabatan, harta, kedudukan, takut kamu murtad, akhirnya diberi di akhirat. Ya Allah, aku tak butuh ini, apa ini ya Allah? Saya beri pangkat jabatan, harta, kedudukan, pesen, apa ini? Yang penting aku sudah janji, minta kepadaku, aku beri kamu. Ya sekarang dia beri. Loh kenapa tidak dulu? Saya minta dulu ya Allah di dunia. Kok dikasih sekarang nih? Iya, kalau kasih dulu kamu murtad dan masuk surga. Makanya saya beri sekarang. Biar apa? Biar janjiku tepat kepada kamu. Bahwa aku telah memberi kepadamu. Bahwa aku jujur kepadamu. Itu katanya Allah SWT. Jadi Allah maha baik. Artinya apa? Bila mana kita tidak diberi ketika minta kepada Allah di dunia, pasti akan diberi di akhirat. Baik itu masalah keduniaan, baik itu masalah PC, pokok diwujudkan. Mau uang berapa miliar, diberi di akhirat. Akhirat tak ada orang jual, dia jual apa? Contoh ada supermarket. Tidak ada supermarket, tidak ada pesawat, tidak ada apa, tidak ada. Pokoknya wujudnya apa yang kau minta dikasih. Habis gitu, aku tidak perlu ya Allah. Ya sudah buang terserah. Yang penting aku beri. Jelas. Nah ini mudah-mudahan dia sedikit yang sampaikan bermanfaat. Alim mengetahui. Siapa yang mau berdoa, silahkan Allah tahu. Tetapi haruslah adab asor dengan sopan santun kepada Allah kita meminta apa saja pangkat kedudukan harta dunia ataupun akhirat, minta selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, mintalah kepada Allah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. وإنه لا يذل من والد ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم